بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dalam ridha Allah, dan kita pun alhamdulillah sudah berada di bulan Rajab, ya. Berarti 2 bulan lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Saudaraku, bahasan kita sebenarnya hari ini adalah lanjutan dari salat, kemudian zikir ba'da salat yang ma'ruf, ya. Kemudian dilanjutkan dengan apakah salat sunnah itu keutamaannya dilakukan di rumah atau di masjid. Nah, ini sudah disiapkan hadis-hadisnya, tapi ada beberapa WA yang masuk, ya, pertanyaan tentang bulan Rajab, tentang hadis-hadis bulan Rajab. Maka mudah-mudahan tepat dengan bulan juga kita angkat dulu permasalahan ini, ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Dan ini pun masih bagian dari bahasan tentang ahlul Quran, ya. Makanya tema yang kita bahas pada kesempatan ini adalah ahlul Quran berupaya mengetahui amal-amal yang ma'ruf di bulan Rajab, ya. Karena banyak umat Islam yang tadi, ya, dengan teknologi canggih ini digunakannya untuk hanya sekedar berkreativitas, ya, untuk menunjukkan saya bisa. Tapi kebisaannya ini apakah memberi manfaat buat diri dan yang lain? Nah, itu yang harus menjadi poin penting buat ahlul Quran. Nah, jadi bukan sekedar nge-share, tapi apakah yang di-share itu bisa nanti ditanggungjawabkan di akhirat. Ini teman-teman, maka ini perlu kita bahas. Ahlul Quran berupaya mengetahui amal-amal yang ma'ruf di bulan Rajab, ya. Jadi kalau kita mendapatkan informasi tentang bulan Rajab, hadis-hadis dan tentang fadilah bulan Rajab,
buat ahlul Quran sangat menyedihkan sekali, ya, menyedihkan sekali. Padahal seharusnya sesuai dengan yang nanti kita bahas. Apa sikap yang tepat yang Allah inginkan yang dilakukan oleh ahlul Quran? Nah, teman-teman ya. Jadi mari kita bahas, mudah-mudahan cukup satu pertemuan. Ahlul Quran berupaya mengetahui amal-amal yang ma'ruf di bulan Rajab. Poin-poin akan kita bahas, apa itu amal ma'ruf, ya. Bukan amar ma'ruf, tapi amal ma'ruf, ya. Kalau amar ma'ruf memerintahkan yang ma'ruf. Kalau amal ma'ruf perbuatannya, ya, perbuatannya. Kedua ayat dan hadis tentang bulan Rajab. Dan ketiga, apa amal-amal yang ma'ruf yang harus dikerjakan oleh Al-Quran di bulan Rajab, ya. Karena setiap bulan Rajab tidak pernah selesai, ya. Perbedaan pendapat ini tidak pernah selesai. Kalau perbedaan pendapatnya yang tanawu', alhamdulillah. Tapi yang diprihatinkan ini yang tadad, ya, yang tadad. Jadi yang tidak boleh terjadi, ya, justru ini malah semakin kuat, ya, malah semakin kuat. Nah, bagi umat Islam yang tidak tumbuh di dalam dirinya untuk duduk di majelis ilmu, tafaqquh fiddin, itu akan mudah terbawa, ya, terbawa situasi kondisi yang seharusnya dia bisa mengambil sikap yang tepat, tapi karena tidak tumbuh di dalam dirinya ilmu, maka dia akan goncang. Seperti goncangnya, mending kalau dia lari ke yang positif sunnah. Kalau larinya ke bid'ah, bahaya. Ya, makanya kita harus terus menjadikan di dalam diri kita tumbuh lubun, ya, tumbuh keinginan untuk terus mengetahui kebenaran. Nah, saudaraku, baik, apa itu amal ma'ruf? Ya, semuanya sudah tahu karena ini sudah diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Qala Ibnu Abi Jamrah, yutlaqu ismul ma'rufi ala ma 'urifa bi adillati syar'i annahu min a'malil bir sawa'un jarat bihil 'ada am la. Ya. Ini alifnya nyambungnya bagus. Ibnu Abi Jamrah berkata, ma'ruf adalah perbuatan yang baik yang dengan jelas dapat diketahui melalui dalil-dalil syariat, baik hal itu sesuai dengan adat ataupun tidak. Itulah ma'ruf, ya. Jadi ma'ruf tidak boleh berdasarkan orang banyak. Kalau orang banyak melaksanakan, oh itu ma'ruf. Apalagi tokoh-tokoh, wah kalau tokoh-tokoh melaksanakan itu ma'ruf, tidak, ya. Jadi ma'ruf itu tidak tergantung pada adat menerima atau tidak, ya. Adat sudah melaksanakan atau tidak seperti itu. Jadi ma'ruf itu mutlak. Kalau ada dalil dari syariat, dari agama, dari Allah yang menciptakan syariat, itulah ma'ruf. Walaupun masyarakat menentangnya, masyarakat tidak menyukainya, ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, jadi sudah jelas ketika kita mendengar kata ma'ruf, ya, maka yang harus teringat oleh kita adalah perbuatan yang baik. Tapi baiknya bukan sekedar baik, baiknya menurut syariat, yaitu ada dalil-dalilnya, ya. Walaupun adat istiadat tidak bisa menerimanya. Nah, baik teman-teman, itulah ma'ruf, ya. Kemudian ayat dan hadis tentang bulan Rajab. Ayat dan hadis tentang bulan Rajab, apakah di dalamnya ada yang hadis-hadis yang memerintahkan yang ma'ruf atau tidak? Ya, justru itulah kita ketahui, ya, apa saja hadis-hadis tentang bulan Rajab, ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita mulai dari ayat. Sebenarnya ini bukan khusus bulan Rajab, tapi bulan yang diharamkan oleh Allah.
atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi kata-kata hurum ada yang mengartikan memuliakan, ada yang haram. Nah, maka kita butuh tafsiran, ya. Kita butuh tafsiran. Maka dengan tafsiran kita akan mendapatkan kejelasan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, ya. Dalam ketetapan Allah. Kapan? Di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu di dalam bulan yang 4 tersebut. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu beserta orang-orang yang takwa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di sini nanti ada kata kunci dari ayat ini. Pertama, arba'atun hurum. Yang kedua adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Minimalnya itu, ya, ketika bicara bulan Rajab, ya, ketika bicara bulan Rajab berdasarkan ayat ini adalah ada di kata arba'atun hurum dan ada di fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, saya sudah bawakan beberapa tafsiran, ya, dari beberapa kitab tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada Al-Qurtubi, ada Al-Baghawi, ada Ar-Razi, Al-Baydawi, Mawardi, Al-Jan, dan beberapa tafsir yang lainnya, beberapa kitab tafsir yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini yang akan kita bahas terkait dengan tema kita, yaitu amal-amal di bulan Rajab, dan mana amal-amal yang harus kita lakukan dan harus kita tinggalkan terkait dengan bulan Rajab ini. Kita akan bahas minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di sini minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan yang Allah sudah tetapkan dari awal Allah menciptakan bumi dan langit. Itu Allah katakan ada 4 bulan. Allah menyebut dengan hurum, ya, hurum itu jamak dari haram. Haram itu berarti tidak boleh, tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Jadi ketika kita bicara haram berarti bicara hukum taklifi, ya. Bicara hukum taklifi artinya apa? Allah tidak menghendaki seorang hamba melakukan sesuatu, ya, seperti itu. Ketika itu dilaksanakan alias ditinggalkan, maka dia dapat pahala. Seperti itulah istilah haram. Jadi haram adalah ketika dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, hurumun ini dari kata haram, ya, dari kata haram, jamaknya hurum. Berarti 4 bulan yang haram. Kalau dalam tafsirnya seperti ini. Faqad ajma'u ala anna hadhil arba'ata thalathatun minha sardun wa hiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa wahid farada wa huwa rajab. Wa ma'nal hurum annal ma'siyata fiha ashaddu
iqaban wa ta'ah fiha aktsar thawaban. Kata para ulama, ketika menafsirkan arba'ah, yang dimaksud adalah 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, seperti itu ya. Atau Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seperti itu. Tepatnya Dzulqa'dah dulu ya, karena sebelum Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dulu. Nah, beberapa bulan kemudian baru muncul bulan Rajab. Nah, jadi semua 4 bulan. Jadi yang dimaksud arba'atun, 4 dari 12 bulan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, kemudian selang beberapa bulan baru muncul Rajab sebelum Ramadan ya. Nah, ya, teman-teman, inilah 4 bulan. Adapun yang dimaksud hurum di sini apa? Annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Bahwa maksiat yang terjadi di bulan yang 4 ini ya, penentangan-penentangan yang terjadi di dalam bulan yang 4 ini ya, maka asyaddu iqaban, dosanya besar ya. Jadi yang berbuat penentangan kepada Allah itu dilipat gandakan dosanya ya. Perbuatan fahsya, perbuatan mungkar ketika dilakukan di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dilipat gandakan. Nah, itu teman-teman. Makanya sedih sekali ya, kalau kita nge-share hadis-hadis tentang fadilah Rajab yang dhaif, bahkan mungkar, bahkan maudhu, berarti dia dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Mengeser hadis-hadis yang tidak ada aslinya, dia berdosa, dilipat gandakan. Berapa orang yang menerima hadis dhaif tersebut, diamalkannya, dosanya berlipat-lipat terus. Wa'iyadzubillah. Nah, makanya ini perlu dibahas ya. Ahlul Quran harus membahasnya. Jangan sampai mengaku muslim, mengaku Quran adalah pegangannya, tapi hadis dhaif diamalkan, bahkan disebarluaskan. Ini bahaya ya, ini bahaya. Makanya kita perlu tahu isi kandungan dari surah At-Taubah ayat 36 ini ya. Di sini ilmu yang besar buat kita untuk menyelamatkan ya, diri kita di dunia dan di akhirat. Nah, saudaraku, jadi pertama yang dimaksud hurum adalah bahwa perbuatan maksiat atau penentangan atau perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan ini dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillah. Wa ta'atu biha aktsar thawaban, dan begitu pula ketaatan yang dilakukan di yang 4 bulan ini sama dilipat gandakan juga. Jadi kalau kita biasa dapat pahala dari Allah 1 atau 10, 1 dibalas 10 ya. Di bulan ini Allah yang maha berkehendak akan melipat gandakannya. Nah, itu teman-temannya, yang taat sekecil apapun dilipat gandakan. Sedangkan kemaksiatan, dosa sekecil apapun sama dilipat gandakan. Nah, itu yang pertama. Jadi makna hurum. Yang kedua, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Walaupun kalian diri kalian sendiri, maksudnya bukan kepada diri saja, kepada orang lain, karena termasuk anfus ya, termasuk anfus. Jadi ketika bicara an-nas, al-insan, itu bicara makhluk spesies ya, yang dia butuh persatuan, butuh kesatuan ya, seperti itu. Jadi ketika satu merasa sakit, yang lain harus merasakan. Itu makna nas, itu makna insan. Jadi kalau ada orang yang cuek, tidak tumbuh simpati, empati, dia tidak sadar kalau dirinya itu
makhluk yang namanya nas, insan, ya, yang dia butuh simpati dan empati, butuh persatuan, butuh kesatuan. Nah, itu nama sebutan nas atau ins, ya. Jadi untuk jenis yang tidak bisa hidup sendiri, seperti itu. Nah, begitu juga nafas. Ketika bicara nafas, bukan bicara sendiri, bicara yang lain, ya, bicara yang lain. Nah, teman-teman, terjemahnya kalau di dalam Al-Quran terjemah kita adalah janganlah kalian menzolimi di bulan yang 4 tersebut, ya. Janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri, ya. Ai fala ta'sullaha fiha, maksudnya jangan bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah berarti kita sedang zolim kepada diri, ya. Ya, contoh tadi mengeser hadis-hadis dhaif, dia sedang menentang Allah. Dia zolim kepada diri, dia pun menzolimi orang lain. Ini maksud fala tadlimu anfusakum wala tahillu fihinna ma haramallahu alaikum. Jangan menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Allah tidak ajarkan, Rasul tidak mengerjakannya karena Allah tidak menyuruhnya, malah kita membuat-buatnya, ya. Malah kita melakukan ini adalah dari Rasulullah padahal sama sekali tidak, atau mengatasnamakan Rasulullah dari hadis yang dhaif atau hadis yang maudhu. Berarti ini adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, baik berupa amal-amalan atau berupa duniawiyah, makanan, minuman, pakaian yang dilihat, macam-macam. Semuanya tidak lepas dari halal haram. Ketika halal artinya boleh dilaksanakan, ya. Ketika haram arti tidak boleh dilaksanakan. Nah, yang dimaksud jangan halalkan di 4 bulan ini yang sudah jelas-jelas Allah mengharamkannya. Ya, Allah tidak mengajarkan begini dan merajam, kita lakukan. Nah, berarti itu tadlimu, engkau sedang menzolimi, ya. Jadi yang sudah Allah haramkan tidak boleh dihalalkan, yang sudah Allah halalkan tidak boleh kita haramkan. Seperti itu. Maka akhirnya ketika kalian melakukan itu, kalian tidak akan bisa menentang, tidak bisa menentang azab, atau tidak akan bisa melawan azab yang sudah Allah tetapkan. Artinya azab Allah sangat dahsyat, kita tidak bisa melawan azab Allah. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi yang dimaksud 2 kata kunci dari ayat 36 At-Taubah, sudah saya terjemahkan seperti ini. Arba'atun hurum adalah 4 bulan haram. Maksudnya adalah 4 bulan yang jika perbuatan maksiat itu dilakukan di bulan tersebut, maka dosanya dilipat gandakan, ya. Sekarang sudah di 4 Rajab, ya. Nah, berarti kalau kemarin kita bermaksiat 3 hari itu, kita sudah dapat pelipat gandaan dosa. Wal'iyadzubillah. Sekali lagi, arba'atun hurum adalah 4 bulan haram. Maksudnya adalah 4 bulan yang jika perbuatan maksiat itu dilakukan di bulan tersebut, maka dosanya dilipat gandakan. Bulan tersebut adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Itu teman-teman. Yang kedua, fala tadlimu fihin anfusakum. Jangan kalian menzolimi dirimu, ya. Maksudnya adalah jangan melakukan maksiat atau penentangan kepada Allah. Di antaranya dengan menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, alias berbuat maksiat, ya. Intinya perintah berarti itu dihalalkan oleh Allah, larangan berarti diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, ya,
kita sedang menentang Allah. Ketika kita melakukan ibadah yang dia contohnya, sedang menentang Allah. Intinya seperti itu. Intinya maksiat adalah di dalamnya ada fahsya, ada mungkar, itu adalah penentangan. Ya. Lawannya adalah ma'ruf. Ya, lawannya ma'ruf. Beribadah dan menjadikan duniawiyah mendukung ibadah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itulah yang dimaksud arbatun hurum. Hurum artinya annal ma'siyata allati tuktasabu fi hadhihi ashur asyaddu iqaban. Bahwa maksiat yang dilakukan di 4 bulan ini dilipat gandakan. Begitu juga kebaikan alias ma'ruf dilipat gandakan pula. Baik teman-teman, ini ayat ya. Sekarang kita coba ke hadisnya. Ini hadis, tapi kata Imam Ahmad, hadis ini mungkar ya. Mungkar ya. Mungkar itu kalau secara bahasa diingkari, ditolak, tidak dikenal dari mana. Tapi di antara makna mungkar adalah perawinya banyak errornya. Ya, entah hafalannya berantakan, maksudnya lemah ya, lemah daya ingatnya ya, dan juga yang lainnya. Mungkin ada karakter-karakter suka berdusta dan lain sebagainya. Jadi mungkar itu artinya tidak asing atau ditolak atau tidak dikenal ya. Seperti itu karena kelemahan-kelemahan dari perawinya. Jadi kata Imam Ahmad, hada isnadul munkar bimarrah ya. Ini benar-benar mungkar. Nah, hadis ini adalah yang kita kenali bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah. Ya, seperti itu. Bulan Sa'ban adalah bulanku kata Rasulullah. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, di dalam hadis ini seperti itu. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairatullahi ya, atau khairatullahi minasyuhur. Khair itu bisa pilihan, bisa keistimewaan ya. Diartikan bulan-bulan yang diistimewakan, bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah dari bulan-bulan yang Allah tetapkan 12 adalah diantaranya Syahrun Rajab ya, Syahrun Rajabu, bulan Rajab. Wa huwa syahrullah, yaitu adalah bulan Allah. Man 'azzama syahrallahi Rajaba faqad 'azzama amrallah. Barang siapa yang mengagungkan bulan Allah, yaitu bulan Rajab, faqad 'azzama amrallah, berarti dia sudah mengagungkan semua urusan-urusan Allah. Perintahnya, larangannya, apa saja ya. Wa man 'azzama amrallahi adkhalahul jannatin na'im. Barang siapa yang mengagungkan atau memuliakan urusan Allah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga Naim. Wa aujabalahu ridwan al-akbar, dan wajib bagi orang ini memperoleh keridhaan Allah yang besar. Nah, itu pertama bulan Rajab. Wa Sa'ban syahri, sedangkan Sa'ban adalah bulanku. Faman 'azzama syahra Sa'bana, barang siapa yang mengagungkan bulan Sa'ban, nah, maksudnya bulan Rasulullah ya. Faqad 'azzama amri, berarti sudah mengagungkan urusanku. Wa man 'azzama amri kuntu lahu faratan wa zukhran yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan bulanku ini Sa'ban, kata Rasulullah SAW, berarti dia sudah mengagungkanku, dan berarti aku adalah orang yang siap menjadi tanggungan ya, menjadi jaminan untuk kalian mendapatkan pahala besar di hari kiamat nanti. Kemudian wa syahru Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Faman 'azzama syahra Ramadan, barang siapa yang mengagungkan bulan Ramadan, wa 'azzama hurmatahu walam yantahik walam yantahik intahaka yantahiku, yantahik, dan mengagungkan
kehormatan, maksudnya apa yang dimuliakan Allah dalam Ramadan, dan dia tidak meremehkannya. Wa shoma naharahu, bahkan dia berpuasa di siang harinya. Wa qama lailahu, dan dia pun tarawih di malam harinya. Wa hafidza jawarihahu, dan dia pun menjaga panca inderanya dari berbuat dosa. Kharaja min Ramadan wa laysa alaihi dzambun yatlubuhu Allah bi. Maka ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia sudah tidak punya dosa, ya, yang akan Allah tuntut. Nah, itu teman-teman, ya. Tapi sayang, kata Imam Ahmad, hadis ini mungkar, ya. Jadi hadis yang tentang mengatakan bulan Rajab adalah bulan Allah, itu ternyata mungkar hadisnya. Nah, ini terjemahnya, ya. Kalau teman-teman mau ngecek silahkan, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya. Imam Ahmad mengomentari tentang hadis ini adalah hadis mungkar, seperti itu. Nah teman-teman, ini hadis yang pertama, ya. Jadi ketika kita mendapatkan hadis yang isinya bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, bulan Rasulullah, Ramadan adalah bulan umatku, hadisnya mungkar. Kemudian yang berikutnya, doa, ya. Doa yang berkaitan dengan bulan Rajab yang sudah rame. Kalau sudah di bulan-bulan Rajab itu sudah rame. Doanya seperti ini. Ini dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, ya, qala Allahumma barik lana fi Rajab. Ya. Kata Rajab ini ulama nahu ada yang mengatakan ini adalah ghair munsharif, ada yang juga bisa selain munsharif. Jadi ini boleh dibaca fi rojaba, boleh fi rojabin. Kalau teman-teman fi rojaba boleh, berarti masuk ke ghair munsharif. Yang tidak benar. Kalau rojabin berarti masuk, ya. Dua-duanya boleh. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa barik lana fi ramadana. Wa kana yakulu lailatul jum'ah gharra'u wa yaumuha azhar. Terjemahnya dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Rajab tiba, maka beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Beliau berkata, malam Jumat adalah malam mulia dan harinya terang benderang. Jadi doa ini ternyata dhaif, ya. Dhaif. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak mengapa berdoa dengan doa ini, dengan catatan tidak mengatasnamakan Rasulullah dan tidak menyebarluaskannya. Itu dengan catatan dua, jangan ini sandarkan kepada Rasulullah dan jangan menyebarluaskannya. Nah, kalau masih menyebarluaskannya, berarti ini berbahaya. Jadi bagaimana kita bisa menyebarluaskan kalau kita tidak tahu? Nah, makanya kalau kita tidak mempelajari hadis ini, ya sudah, tidak akan pernah tahu. Nah, tapi ketika kita tahu, kita harus hati-hati bahwa ternyata ini dhaif, ya, bukan dari Rasulullah SAW. Walaupun dari isinya bagus, ya, kalau mau kita ambil silahkan, dengan catatan jangan disebarluaskan, apalagi mengatasnamakan ini hadis Rasulullah SAW. Ya, karena masih banyak umat Islam yang begitu nikmat meluncurkan kata-kata dhaif juga hadis. Subhanallah, dhaif juga hadis. Nah, ini karena ketidakpahamannya tentang hakikat ilmu. Jadi berani mengatakan dhaif juga hadis. Padahal kalau hadis dhaif tidak boleh. Kenapa? Man yaqulu malam aqul. Nah, kata Rasul, barang siapa mengatakan yang tidak aku katakan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Ini
Jadi jangan begitu mudah mengatakan dhaif juga hadis. Ini kata Rasulullah, barang siapa mengatakan itu dariku pada aku tidak pernah mengatakan, siap-siap saja tempat duduknya nanti di neraka. Nah itu teman-teman ya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa fi Ramadan, hada haditsun dhaifun. Ya, ini adalah hadis yang dhaif dan kita tidak boleh berhujjah dengan hadis ini. Bahkan dikatakan wala yaltafit, jangan nengok. Nah, udah lurus saja seperti itu. Kalau engkau nengok, engkau khawatir tertarik dengan isinya, akhirnya engkau pun mengambil, bahkan engkau pun, wah bagus nih isinya, masa nggak boleh sih menyebar kebagusan, kebaikan. La yaltafit, jangan nengok, seperti itu. Ini yang pertanyaan dua teman-teman. Yang berikutnya, sengaja saya kasih warna-warni, ya, karena ada di antara umat Islam yang berprinsip ada 6 fadilah, 6 keistimewaan terkait dengan bulan Ramadan ini. Di antaranya yang ada dalam hadis At-Tabrani dan hadisnya maudhu'. Maudhu' itu dibuat-buat, ya, dibuat-buat. Maudhu' sudah pasti dhaif, tapi dhaif belum tentu dibuat-buat, ya. Dhaif belum tentu dibuat-buat. Dhaif itu nanti ada kalanya naik derajatnya, bisa menjadi sahih li ghairi atau menjadi hasan. Jadi tidak setiap yang dhaif itu maudhu, tapi kalau maudhu pasti dhaif, karena maudhu itu dibuat-buat, ya, dibuat-buat seperti itu. Nah teman-teman, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini, kata beliau hada maudhu', ini hadis maudhu', ya. Nah isinya ini teman-teman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrun azim. Rajab adalah bulan yang agung. Yudha'ifullahu fihi alhasanat, Allah melipat gandakan perbuatan yang baik yang dilakukan di bulan Rajab ini, kebaikan, melipat gandakan kebaikan. Faman shoma yauman min Rajab faka'annama shoma sana. Barang siapa yang berpuasa sehari saja dari bulan Rajab ini, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Ya, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Wa man shoma minhu 7 ayyam ghulliqat anhu 7 abwabi jahannam. Barang siapa yang berpuasa 7 hari dari bulan Rajab, maka ditutup baginya 7 pintu neraka jahannam. Kemudian wa man shoma anhu 8 ayyam futihat lahu 8 abwabil jannah. Barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab ini, maka dibuka baginya 8 pintu surga. Wa man shoma minhu 10 ayyamin lam yas'alillahu syai'an illa a'tahu iya. Barang siapa yang berpuasa 10 hari, ya, maka dia tidak akan ditanya oleh Allah, yang ada Allah akan memberinya. Wa man shoma minhu 15 yauman, barang siapa yang berpuasa 15 hari di bulan Rajab tersebut, nada munadin fis sama qad ghufira laka ma madha fasta'ni fil amal. Barang siapa berpuasa 15 hari, ya, di bulan Rajab ini, maka ada yang menyeru, ya, untuk orang yang berpuasa tadi, bahwa engkau dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maka amal-amal seakan-akan mulai dari awal lagi. Seakan-akan mulailah engkau beramal, seakan-akan amalnya itu baru, seakan-akan baru lahir. Seperti itu. Ternyata hadisnya maudhu', ya, hadisnya dibuat-buat. Seperti itu, ya. Hadisnya hadis hoak. Seperti itu. Baik teman-teman. Hadis berikutnya. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yauman min Rajab saqahu Allahu min dzalika nahar.
Sesungguhnya di surga ada sungai yang diberi nama Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Teman-teman bisa buka di dalam kitab As-Sunan wal Mubtadi'at, sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ah. Ya, beliau menyantumkan hadis ini dan mengatakan hadis maudhu'. Ya, sama dengan yang hadis tadi. Jadi saya ulangi lagi terjemahnya. Sesungguhnya di surga ada sungai yang diberi nama Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Hadisun maudhu'un. Hadisnya adalah hadis yang maudhu'. Ya, hadis yang dibuat-buat, tidak dari Rasulullah SAW. Baik, berarti kita jangan lakukan ini. Ya. Berikutnya teman-teman, ini beberapa komentar ya dari beberapa kitab ya. Tapi saya ambil komentar yang ini dari kitab Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitabi wa Sahih Sunnah. Di sini dikatakan lam yathbut fadilatal ifradi li shaumi syahri Rajab wala siyam ayyami minhu bal siyamuhu kabaqi suhur. Man kana lahu adah bisyamin fahuwa ala adati wa man lam yakun lahu adah fala wajha li takhsis saumi wala sawma awwalih wala lailatis sabi' wa 20 bal sabata an Umar an-nahyi an dzalik. Tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab. Jadi artinya di dalam Rajab secara umum ada puasa, tidak. Dan juga puasa pada hari-hari bulan Rajab, tidak pula hari-hari yang seperti diterangkan. Kalau puasa sehari begini, kalau puasa 7 hari enggak ada. Ya, seperti itu. Jadi pertama, tidak ada penjelasan hadis bahwa di bulan Rajab ada puasa. Yang kedua, secara khusus barang siapa berpuasa, itu maksudnya ya. Jadi yang dimaksud komentar lam yasbut fadilatal ifrad li shaumi syahri Rajab itu bahwa tidak ada dalil yang mengatakan di bulan Rajab ada puasa sunnah, sunnah Rajab. Wala syama ayyaminhu bal syamu baqam, dan tidak ada pula secara khusus tadi. Man kana lahu, beliau katakan man kana lahu adah bisyam bahwa ala adati. Barang siapa yang sudah biasa berpuasa, maka berpuasalah sebagaimana biasanya. Kalau teman-teman selain bulan Rajab sudah biasa Senin Kemis, ya puasalah. Ya, puasalah. Dan gak harus niat saya puasa Rajab nih. Supaya enggak, seperti udah puasa Kemis, Senin, seperti itu. Secara otomatis sebagaimana tadi dalam ayat fala tadlimu anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim. Artinya berbuat ma'ruf. Nah, kalau puasa ini adalah ma'ruf, Allah akan lipat gandakan. Ya, seperti itu. Jadi, barang siapa yang sudah biasa berpuasa, maka berpuasalah sebagaimana biasanya. Bagi yang tidak biasa berpuasa, maka ia tidak boleh melakukan puasa secara khusus di bulan Rajab ini. Wah, mau bulan Rajab nih, walaupun saya nggak biasa, sekarang mau Senin Kemis, tidak seperti itu. Ya, apalagi ini kan bulan Rajab, walaupun bukan Senin Kemis, selama bulan Rajab boleh. Itu juga tidak seperti itu ya. Walaupun nanti kita melihatnya bukan dari sisi puasanya, ya, bukan dari sisi puasanya. Nanti di akhir pertemuan ini. Kemudian tidak ada tuntunan berpuasa, baik di awal bulannya ataupun di hari yang 27. Ya, karena sebagian umat Islam ada yang nanti tanggal 27 Rajab puasa, atau bahkan di awal tadi, ya, di awal Rajab.
seperti itu. Atau bahkan di Kamis awal, seperti itu, Kamis awal bulan, seperti itu ya. Justru yang ada adalah larangan berpuasa di bulan Rajab. Dari siapa? Dari Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar itu pernah marah kepada orang-orang yang saat itu melakukan puasa Rajab, ya. Bahkan sampai makanan disiapkan supaya berbuka. Nah, itu teman-teman ya. Baik, ini yang pertama, teman-teman bisa membuka kitab Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitab wa Sahih Sunnah. Kemudian komentar yang kedua dari kitab Sunan wal Mubtadi'at ya. Sebenarnya ada beberapa kitab yang dijadikan maraji tapi tidak saya cantumkan di sini. Ada Zadul Ma'ad dan lain sebagainya ya. Ithnata asyrata raq'atan bainal isya'ain awal khamis min Rajab wa kullu hadisin fi salati awali Rajab aw wasati aw akhiri ghair maqbul. Wa qala Ibnu Hajar lam yadid al hadis as-sahih fi fadli syahri Rajab wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyamil lail mahsusah. Mengenai sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya di Kamis pertama bulan Rajab, hadisnya adalah tidak bisa diterima alias ghair makbul ya. Begitu juga hadis yang berisi tentang sholat awal Rajab, pertengahan dan akhir, hadisnya tidak bisa diterima. Tidak didapati hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan tentang puasanya dan puasa-puasa khusus, dan juga tidak ada dalil tentang salat malam secara khusus. Nah, itu teman-teman ya. Silakan jika ada teman-teman buku kitab As-Sunan wa Mubtadi'at, silakan dibuka di sana. Bukunya tidak tebal, hanya seperti ini kali ya. Kan teman-teman, baik. Yang ketiga, poin yang ketiga, apa amal-amal yang ma'ruf yang harus dikerjakan oleh ahlul Quran di bulan Rajab ya. Setelah kita tahu hadis-hadisnya, ternyata dhaif semuanya ya, dhaif semuanya seperti itu. Nah, lantas bagaimana, apa yang harus kita amalkan ya di bulan yang dilipat gandakan ini ketika berbuat yang ma'ruf, dan dilipat gandakan pula ketika berbuat yang maksiat? Nah, maka jawabannya sebenarnya dari Al-Quran yang tadi teman-teman ya. Jawabannya dari Al-Quran ayat 36. Jadi di sini ada kata-kata pertama arba'atun hurum, yang kedua fala tadlimu fihinna anfusakum ya. Kalau menurut kaidah usuliyah ya, ketika ada perintah, maka perintah itu mempunyai beberapa pengertian. Di samping nanti ada pengertian secara bertentangan ya. Jadi seperti kaidah usuliyah, al-amru lil wujub. Jadi hukum asal perintah itu wajib. Tapi ketika ada penyelisihnya, maka wajibnya ini jadi berkurang. Maksudnya berkurang, tidak harus segera dilaksanakan gitu, atau dilaksanakannya sekali saja, atau menjadi sunnah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kaidah-kaidah usuliyah itu penting kita ketahui untuk memahami perintah-perintah Allah. Jadi tidak setiap perintah Allah itu mutlak dilaksanakan ya, gitu. Kalau dia mutlak dilaksanakan berarti namanya wajib. Yang tidak mutlak berarti itu namanya sunnah. Nah, yang wajib saja ada yang harus segera, ada yang tidak harus segera. Yang wajib aja saja ada yang harus diulang-ulang, ada yang tidak harus diulang-ulang. Nah, itu kita memahaminya dalam disiplin ilmu usul fikih. Nah, teman-teman, ketika kita memahami ayat ini berdasarkan disiplin ilmu usul fikih, fala tadlimu fihi anfusakum, ini larangan ya. Allah melarang kita berbuat zalim kepada siapapun. Nah, lawannya dari zalim, nah apa lawannya dari zalim? Itulah dalam kaidah usul fikih kita dapati ya. Al-amru syai'a,
Al-amru bisyai'i amrun bididdihi. Perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti larangan untuk meninggalkan sesuatu. Begitu juga di sini. Allah melarang berarti Allah memerintah yang lawannya. Ini teman-teman ya. Jadi tidak ada kalau melihat kepada dalil dari Al-Quran perintah secara khusus terkait dengan amal-amal di bulan Rajab sebagaimana hadis-hadisnya tadi. Baik puasanya, sholatnya, doanya, baik puasa di awal, di tengah, di akhir, atau tanggal-tanggal, atau jumlah tidak ada sama sekali. Yang hanya Allah perintahkan apa? Fala tadlimu fihi, itu aja perintahnya. Namun kita disuruh oleh Allah memahami makna yang tersirat pada kata arbaatun hurum dan fala tadlimu fihi anfusakum. Nah, apalagi di ujungnya apa? Innallaha al-muttaqin. Ya. Nah, baik teman-teman, kita lihat coba. Lawan dari zalim adalah banyak ternyata mananya. Allah melarang kita berbuat zalim. Berarti Allah memerintah kita untuk berbuat adil. Adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hadis-hadis dhaif enggak cocok ditempatkan dalam ibadah. Ketika kita menggunakan hadis dhaif dalam beribadah, ini namanya zalim. Ya. Kenapa? Allah sudah menentukan dalil-dalil tentang ibadah. Maka ulama mempertegas dengan kata-kata al-aslu fil ibadah tahrim atau haram. Hukum asal ibadah itu haram. Artinya kalau nggak ada perintahnya jangan dilaksanakan. Sebaliknya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal yang bersifat duniawiyah boleh. Hatta yadullah dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan ini tidak harus langsung dalil nakli Al-Quran hadis, bisa dalil-dalil secara realitas, ya, secara realitas dunia sendiri. Ketika ada yang membahayakan, oh ini baru kembali ke ayat, oh Allah tidak suka sesuatu yang membahayakan. Itu teman-teman. Jadi ketika Allah melarang zalim, lawan dari zalim itu adalah adil. Berarti Allah menyuruh kita berbuat adil. Ya. Amanah berarti Allah percaya kepada kita. Allah menitipkan kita untuk menjaga yang Allah titipkan. Berarti kita tidak boleh mengkhianatinya. Berarti Allah melarang kita zalim, berarti Allah menyuruh kita berlaku amanah. Ya, artinya menjadi orang yang siap dititipi oleh Allah. Nah, apa amanah Allah kepada kita? Ini syariat. Ya. Kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Ini amanat Allah, ya. Berupa ilmu dan berupa materi. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini amanat Allah, berupa materi, berupa duniawiyah. Kata Allah, cari dengan apa yang aku berikan, ya, dari nikmat duniawiyah ini pahalamu untuk akhiratmu. Mana teman-teman yang bukan pemberian dari Allah? Ya, teman-teman punya mobil, itu namanya dari Allah. Allah suruh jadikan mobilmu untuk akhiratmu. Allah beri kita rumah, Allah beri semuanya bersifat duniawiyah, ya. Yang hukum asalnya al-ibahah, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal yang bersifat dunia itu boleh. Tapi ketika Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallah, Allah perintah kita untuk menjadikan duniawiyah ini bermanfaat. Al-amru tadi perintah itu al-aslu bil amri wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Wajib apa? Dikerjakan dapat pahala, tinggalkan berdosa. Berarti ketika kita punya duniawiyah, tidak digunakannya untuk pahala kita di akhirat, dosa kita. Ya, sedangkan kita tidak lepas dari duniawiyah dimanapun kita berada. Itu teman-teman. Jadi amanah, ya. Walatan sanasibaka, dan jangan lupakan, jangan tinggalkan tugas pokoknya di dunia beribadah, amanah ilmu.
Ya, jadi ketika beribadah amanah dari Allah ilmu, mengamalkan ilmu yang benar. Nah, melakukan perbaikan, berkasih sayang. Ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus shalihat, sayaj'alullahu lahumul wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan, akan tumbuhkan dari diri mereka wudda, rasa kasih sayang, simpati dan empati. Seperti itu. Hormat menghormati, memaafkan, ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk seperti itu. Simpati, empati dan segala hal yang positif yang lainnya, yang ternyata ini semua adalah ma'ruf. Jadi Allah larang jangan berbuat zalim, maksudnya Allah menyuruh kita berbuat ma'ruf, artinya melakukan amal-amal yang sudah jelas ada dalilnya. Nah, berarti kita sudah diberi ilmu oleh Allah. Jangan kita begitu tergiur dengar, saya kan pengen diselamatkan dari neraka nih. Kenapa? Saya dapat hadis kalau puasa 7 hari diselamatkan, ditutup pintu-pintu neraka 7 buat saya, maka saya harus puasa 7 hari. Tapi saat puasa musik didengerin, gibah berjalan, gimana seperti itu? Sudah hadisnya dhaif. Ketika puasa nggak ngerti apa yang dilakukan, ya, hanya berorientasi mengosongkan perut, tapi tidak mengosongkan dosa. Puasa tapi matanya lihat aurat terus, ya. Puasa telinganya dengar musik terus, ya. Puasa mulutnya gibah terus, ya. Puasa matanya mencari-cari kesalahan orang terus. Gimana ini akan selamat? Ya, jadi bukan seperti itu puasa. Puasa itu 2, ada siam, ada saum. Kalau siam konotasinya ke mengosongkan perut, ya, mengosongkan perut, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau saum konotasinya ke mengosongkan kita dari dosa. Jadi orang yang siam tidak dibarengi saum nggak manfaat. Ya, jadi kalau orang yang siam sedang mengosongkan perut dari tidak makan dan minum, harus kosongkan juga hawa nafsu dari berbuat dosa, baru berhasil puasanya. Ya, ini puasa di bulan Rajab, tapi berdasarkan dalil hadis tadi, dosa apa pahala? Dosa. Ya, karena dia sedang menentang Allah, dia sedang mengosongkan perut, tapi dia berdasarkan dalil yang dhaif, berarti dia sedang menentang Allah, nggak bermanfaat puasanya. Nah, itu teman-teman, inilah makna ayat wala tadlimu fihi anfusakum. Ya, jangan engkau zalimi di bulan yang 4 ini, ya, dirimu dengan apa? Dengan amal-amal yang tidak ada dalilnya, atau dengan maksiat-maksiat berupa fahsya. Ya, tadi amal-amal yang tidak dalilnya itu kemungkaran. Nah, kalau dengan menggunakan al-asya, sesuatu yang bersifat duniawiyah untuk bermaksiat, berarti ini adalah apa namanya? Tadi kemungkaran, ini fahsya, ya. Jadi kalau kita menggunakan duniawiyah kita untuk menentang Allah, ini fahsya. Kalau kita melakukan penentangan kepada Allah dengan mengamalkan hadis-hadis dhaif, ini mungkar. Ya. Jadi berarti kita sedang tidak mengindahkan amanat Allah dalam ayat 36 dari surat Taubat, fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan kalian menzolimi. Nah, baik teman-teman, tidak terasa sudah pukul 6 lebih, ya. Insya Allah itu saja mungkin teman-teman. Ini berarti bahasan yang Sabtu depan, ya. Jadi rencanakan mau bahas hadis yang ini, ya. Tapi karena ini ada beberapa teman yang minta penjelasan tentang Rajab, maka diselingi dengan Rajab, ya. Tapi tidak kalah pentingnya, ya, karena di bulan Rajab pun termasuk bahasan Ahlul Quran, ya. Jadi Ahlul Quran juga harus mengetahui hal ini. Baik teman-teman, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Mari kita jadikan bulan Rajab ini bulan untuk kita beramal yang ma'ruf. Jadi bagaimana kalau teman-teman mau puasa, tadi sudah jelaskan, ya, Kamis, Senin,
saya mau mengisi selain Kamis, Senin dengan puasa, dengan catatan apa? Amal soleh saja. Catatannya bukan mumpung ini saya mau puasa Rajab. Jangan diniatkan ada fadilah, tapi hanya akan beramal soleh, tapi amal solehnya dengan puasa. Gitu teman-teman. Karena hadis-hadis yang tadi seperti Khalifah Umar melarang, itu bukan larangan hadis tahrim, bukan. Ya, bukan larangan ditahrim, tapi untuk mengingatkan agar umat waktu itu jangan menjadi contoh yang keliru buat umat berikutnya. Ya, jadi ulama-ulama menjelaskan, walaupun demikian, apalagi dalam Zadul Ma'ad, ya, Ibnu Qayyim mengatakan la soma qad wala istahabba fi. Rasulullah tidak sama sekali puasa di bulan Rajab tersebut, bahkan Rasulullah tidak memotivasinya. Gitu. Tapi walaupun demikian, beliau menutup dengan kata-kata, Rasulullah selalu menjaga Senin Kamis di setiap bulannya. Berarti ada puasa di bulan, cuma tidak mengatasnamakan puasa Rajab. Seperti itu. Jadi jangan mengatasnamakan puasa Rajab, tapi beramal soleh di bulan Rajab dengan puasa. Seperti itu ya. Kalau teman-teman mau puasa. Kalau tidak mau puasa, tidak mengapa ya. Untuk menjaga orang lain yang tidak bisa paham, kita tidak puasa, tidak apa-apa. Tapi kita tetap beramal yang ma'ruf yang lainnya. Kenapa? Sekecil apapun dilipat gandakan pahalanya. Baik teman-teman, sekali lagi mohon maaf, dan kita cukup sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.